Jadi ada pertanyaan dari Ibu Pujiastuti. Dia bercerita kalau hidupnya selalu gelisah dan was-was. Jadi kira-kira bagaimana solusinya, Syekh? Selalu was-was atau gelisah di dalam hidup. Mari kita baca kembali mengenai surat An-Nas ya, tentang baca kembali surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi di surat An-Nas ini diceritakan bahwa was-was yang ada di hati manusia ini disebabkan oleh dua, minal jinnati wan nas. Jadi wujud was-was itu sebenarnya banyak. Was-was ketakutan, was-was yang tidak jelas. Banyak yang mengalami seperti itu di masa-masa sekarang ini. Nah, was-was ini ada di mana? Ada di hati. Was-was ini bagian dari penyakit jiwa. Itu harus tahu bahwa was-was itu bagian dari penyakit jiwa. Wujudnya salah satunya was-was. Rasa gelisah, tidak tenang. Sebenarnya was-was ini ada di beberapa tempat. Was-was didasarkan pada akal ada. Was-was didasarkan pada hati ya, seperti yang yang tertulis di surat An-Nas. Ada juga was-was yang ada di jiwanya manusia. Jadi selalu gelisah terus akhirnya hidupnya. Itu posisi-posisi was-was. Bentuknya was-was macam-macam. Kadang-kadang ada orang mendapat bisikan, ada orang yang selalu mengalami ketakutan. Ada satu cerita beberapa tahun yang lalu, ada seorang anak perempuan yang dia bergabung di dalam Majelis Zikir Al-Arif ini. Si anak tersebut selalu merasakan kegelisahan. Tapi penyebab kegelisahannya apa? Itu tidak diketahui. Dia tidak tahu. Hanya gelisah saja. Kemudian itu berlanjut. Satu ketika dia mengalami kondisi seperti anak-anak indigo. Tahu anak indigo ya? Dia sering melihat di alam-alam gaib itu dan sebagainya. Akhirnya kejadian itu setelah dia bergabung cukup lama, 1 tahunan, kejadian itu dia sampaikan ke saya dan mencari solusi juga. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Pada waktu itu kami melakukan yang namanya analisis. Analisisnya apa? Saya tanya sejarahnya dulu, seperti apa kehidupannya, sering was-was apa tidak dan sebagainya. Kemudian dia menjadi orang yang lebih kuat dibanding orang lain apa tidak di lingkungan sekitarnya dan seperti itu. Kemudian saya tanya tentang indigonya. Nah, ketahuan. Ceritanya gimana? Ternyata si anak ini sejak kecil sudah disukai sama salah satu penguasa di pantai selatan. Biasanya orang nyebutnya Nyi Roro Kidul. Karena disukai, dia mau dijadikan menantu dari Nyi Roro Kidul itu. Itu ceritanya seperti itu. Maka anak ini kemudian digiring. Ya, pertama dia menjadi orang yang lebih, dikasih kekuatan lebih dia. Sehingga dia menjadi orang yang lebih dibanding dengan yang lain, termasuk orang yang disegani dan sebagainya. Itu sudah ciri. Selanjutnya dia mulai menjadi orang yang seolah-olah
terkucilkan dari lingkungannya, apa-apa dia salah. Kemudian berkembang lagi, dia menjadi sering sakitan. Dia menjadi sering sakit. Kemudian berkembang lagi, dia menjadi anak indigo. Jadi dia pertama untuk urusan dunianya berhasil, kemudian dia dibuat kecewa dengan dunia, kemudian dia mulai hidup di dua alam. Jadi indigo yang model seperti ini, berarti dia hidup di dua alam. Kalau sudah dua alam, ya sudah, satu langkah lagi dia masuk ke alamnya sana, meninggalkan alam manusia ini. Ini was-was yang dibuat oleh bangsa jin terhadap manusia. Ada seperti itu. Setelah ketemu analisanya, baru dilakukan yang namanya pengobatan, menyelesaikan solusinya. Jadi tidak semua was-was itu solusinya sama. Untuk yang satu ini, karena ternyata dia mau diambil sebagai bagian dari tumbal ya, sebagai bagian dari tumbal, maka ngatasinya gimana? Ya perang. Ngatasinya perang. Kalau kita menang perang, ya sudah, anak ini selamat. Tapi kalau kita kalah perang, ya sudah, anak ini nggak bisa selamat. Hanya ada dua pilihan. Ini untuk yang kasus pertumbalan. Itu was-wasnya seperti itu. Ya.